angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sama-sama yuk. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari lagi. Lalu serta Yesus, hati yang gembira Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, amin, amin, amin. kasih semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, amin. tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira seperti air madu, seperti air madu, seperti air madu. Dari batu karang dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Dayung-dayung, Dayung-dayung, menuju ke seberang. menuju ke seberang. Amin. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat tiba di seberang. Hingga ku selamat tiba di seberang. Kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Kau 1, 2, 3. Masih udah keringetan belum? Masih berdiri ya. Ini boleh 1, 2 langkah. Mari sama-sama melangkah yuk.
Ya Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kata Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Bila topan keras, sukacita Tuhan tetap nyata di hidup kita. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita berikan pujian yang terakhir bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi dong maju ke depan. Kita menari buat Tuhan. Lagi yuk. Sama-sama nyanyikan. Bila topan keras melanda hidup, Om lagi, om lagi, om. bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Bila topan keras, Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hidup. asik, 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 asik. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras, Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hiduplah. asik, asik. Kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
Tuhan. Aduh. Kalau dihitung pakai jam ada 10.000 langkah Om ya. Dapat ya? Ada 8.000 lebih ya keringetannya, puji Tuhan. Berikan dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Doa kita semua sehat, amin. Amin. Ada sukacita dan berkat Tuhan melimpah di hidup kita. Amin. Haleluya. Satu-satunya di hidup kami Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan kami tetap memandang Engkau Allah di hidup kami. Sama-sama kita katakan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tangan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sembah Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Berikan tepuk tangan buat Allah kita selamanya di hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
cinta Kau selamanya. Haleluya. Oh, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sekali Yesus selamanya. Dalam setiap keadaan, dalam segala keadaan, Engkau tetap Yesus. Segalanya Tuhan, Kau segalanya. Selamanya Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Kau pengharapan, Kau penolong yang setia Tuhan. Kau pernah meninggalkan. Sikona mana 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 maya se. Sikona mana mana maya nawa. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Sekali Yesus Selamanya Yesus. harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus,
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya lama ya segala seperti pujian kami siang hari ini Tuhan, hanya Kau adalah jawaban dalam kehidupan kami. Selamanya kami cinta Engkau, mengasihi Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat urapan-Mu bagi kami semua yang hadir Tuhan di ibadah Golden Blessing Ministry pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kami, bahkan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu disampaikan, tidak lewat begitu saja tapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah-buah lebat, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Lightingnya kenceng banget ya. Ini di videoin gak sebetulnya? Enggak ya? Enggak di tapping kan ya? Boleh tolong gak lightingnya dibikin? Shalom Bapak Ibu semua. Luar biasa ya hari ini ya kita melihat semangat ya. Saya tadi merasa enggak di ibadah Golden Blessing Tante Florence. Kayak di ibadah Beyond. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti sekali-kali saya mau ajak Beyond ke sini biar lihat ini opa oma luar biasa. Kalau Beyond cuma diem aja kayak malu sama opa oma ya kan, betul gak ya? Oke, temanya luar biasa pagi siang hari ini yaitu bahagia harus dong gitu ya, bahagia harus dong. Pertanyaannya sebelum saya mulai, siapa di sini yang waktu datang itu sudah bahagia hatinya? Wah, hampir semua ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemudian saya tanya kebalikannya, siapa yang gak bahagia sebelum datang? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Ada gak yang gak bahagia? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Oke. Atau berapa banyak yang belum pernah tahu apa itu kebahagiaan seumur hidupnya, ada nggak? Kasihan deh lo gitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara nggak ngerti apa yang saya ngomongin. Oke. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia 7 ayat 23. Kitab Yeremia 7 ayat 23, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, ada di sana ya, boleh di tap, oke. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ngomong bahagia, ada orang di luar sana berpikir bahwa bahagia itu enggak boleh. Bahagia itu enggak benar. Bahagia itu adalah sesuatu yang dosa. Ada yang namanya asketism, ya. Itu mereka ibadah itu dengan menyiksa diri. Mereka puasa, bukan artinya kita enggak boleh puasa. Mereka semedi di goa-goa, mereka melukai diri. Dengan begitu mereka pikir mereka itu menyenangkan Tuhan. Ingat waktu Elia KKR melawan nabi-nabi Baal dan Asitoret, banyak para nabi-nabi Baal itu yang menoreh-noreh tubuh mereka, menyiksa diri mereka, karena itu bagian dari ritual dan ibadah mereka. Nah saya mau tanya sebelum kita lanjut, boleh gak sih bahagia? Wah, boleh dong, bahkan apa tadi? Harus dong gitu ya, begitu harus dong ya kan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan bilang di dalam Yeremia 7 ayat 23 ini Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, dengarkan suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Endingnya adalah supaya kamu berbahagia. Jadi Tuhan mau supaya kita berbahagia. Amin. Itu yang penting. Jadi Tuhan gak mau tuh kalau kita cembetut. Kayak pepaya bonyok, tau pepaya bonyok gak? Pepaya bonyok lagi kan. Gak enak dilihat, gak enak dimakan ya kan. Cembetut ya kan, kemudian jadi panjang mukanya, wah kayak merengut gitu, enggak.
Tuhan mau kita happy. Tuhan mau kita bahagia. Ada sukacita yang melimpah. Kenapa? Karena sukacita kita dari Tuhan. Sukacita sorgawi melimpah dari hati kita, meluap-luap. Itu bahagia, saudara. Karena kalau saya ngelihat saudara di sini, saudara kan sukacita begitu hebat ya, luar biasa ya. Tapi nanti kalau di luar, saya mau saudara juga begitu. Amin. Jangan saya ketemu saudara, saudara lagi berengut. Lagi kesel, ya gitu. Karena kalau kita merengut, kita nggak happy, kita nggak sukacita, kita nggak bahagia. Gimana orang lain di luar sana mau ikut Tuhan, betul nggak saudara? Dia lihat kan, aduh katanya susah banget. Pak Tayong, nih contoh doang ya. Mukanya ditekuk, ya ditekuk 7, ditekuk 8 gitu kan. Nggak ada senyumnya sama sekali, cembetut. Hah? Ya kan? Orang mau ikut Tuhan juga mikir-mikir ya. Kayaknya ikut Tuhan susah banget gitu kan. Nggak usah deh gue ikut Tuhan gitu ya. Nggak usah deh. Gitu, kalau jadi kayak begitu. Nah, next. Sampai-sampai di tempat saya, di apartemen Puri Parkview itu ada toko, tapi saya nggak sempat foto ya. Saya udah rencana pengen foto, tapi karena cepet-cepet saya ambil ini dari Google. Itu banyak toko yang judulnya apa? Toko bahagia. Karena mereka pingin sekali bahagia. Orang di dunia ini kalau ditanya tujuannya apa? Tujuan hidupnya itu pengen berbahagia. Betul gak? Pengen berbahagia. Toko bahagia, toko elektronik, toko apa lagi tuh, toko pakaian, toko aksesoris motor, semua bilang toko bahagia. Meskipun belum tentu dia bahagia. Tapi paling tidak dia punya cita-cita, tokonya laris dan hidupnya berbahagia. Nah saudara, ada orang yang berpikir dalam kehidupan ini, kalau dia menikah, dia akan bahagia. Tapi saya temui, saya jumpai, ada yang dari usia pernikahan sampai dia usia opa oma, hidupnya gak berbahagia. Ribut terus. Sampai-sampai dijulukin opanya tuh opa Tom. Omanya oma Jerry. Tom and Jerry. Ribut melulu. Betulan ini serius, ada. Sampai gak ngomongan. Sampai udah saking capeknya ribut. Gak mau ngomongan sama sekali. Berpuluh tahun loh gak ngomongan. Bisa satu rumah. Tapi dua-duanya udah almarhum. Itu yang terjadi sudah. Cita-citanya kepengen bahagia. Tapi gak bisa. Bukan karena pernikahan ternyata yang bisa membuat orang tuh bahagia. Ada lagi yang berpikir kalau dia bekerja, berusaha keras, dapat kekayaan, punya penghasilan yang baik. Ketika sudah tua, mungkin dia akan berbahagia. Tapi kenyataannya juga nggak begitu. Ada banyak yang di luar sana, anak-anaknya mulai meninggalkan dia. Mulai merasa kesepian. Nggak ada teman bicara, sendirian di rumah. Sampai-sampai yang belum lama ini ada kan berita, sampai opa oma meninggal di dalam rumahnya. Betul gak saudara? Ya, sedih sekali. Dan saya percaya itu nggak terjadi di jemaat GKSI Bethlehem St. Maurice. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nggak terjadi. Karena kita happy, bahagia, sukacita. Di sini saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ada 8 hal. Coba lihat. Kita lihat secara cepat aja. Ternyata ada 8 kebiasaan yang membuat seseorang itu nggak bahagia Bapak Ibu. Yang pertama, kita memendam emosi dan menghindari masalah. Kalau kita punya masalah, kita pendam emosi kita hindari masalah, itu membuat kita nggak bahagia. Yang kedua, perfeksionisme yang berlebihan. Pengennya perfect, pengennya sempurna, yang terbaik. Tapi kita tahu nggak ada gading yang tidak retak, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ada lagi yang mengatakan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, kalau kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena selalu kita melihat kelebihan yang ada di orang lain. Kita kan bandingin bukan kekurangannya kan. Pasti kita lihat, oh dia lebih ganteng, oh dia lebih cantik, lebih langsing, lebih apa, lebih lagi, dan sebagainya. Tidak menjaga kesehatan fisik. Kalau kita nggak jaga kesehatan fisik kita, itu membuat kita nggak bahagia. Udah tua sakit-sakitan, siapa yang mau? Nggak ada yang mau pasti kan, tua sakit-sakitan. Next. Yang kelima, mengabaikan waktu untuk diri sendiri. Ternyata me time itu juga penting. Saudara mesti punya juga namanya me time, waktu untuk diri sendiri. Bukan artinya kita egois, tidak. Tapi ada kalanya kita harus punya waktu untuk refreshing diri sendiri, kita perlu perhatikan juga. Ada lagi mengatakan sulit memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah ini kalau kita sulit memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, kita jadi gak bahagia. Kenapa? Kita simpen dalam hati kita kesalahan orang. Kita abaikan hubungan dengan orang lain.
ini juga membuat kita nggak bahagia. Kenapa? Kita kan makhluk sosial, betul? Kita perlu hubungan, kita perlu komunitas seperti ini kan. Kalau kita nggak ketemu, bayangkan sendirian, nggak ada yang kita bisa ajak ngomong, nggak ada yang bisa kita ajak berkomunikasi, kemudian mungkin bergaul, maka kita akan menjadi kesepian. Dan terakhir kita berpikir negatif dan terlalu kritis pada diri sendiri. Seringkali kita pikir hal yang negatif. Kita terlalu kritis terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Kita nggak bahagia. Semuanya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan. Next. Ada yang mengatakan begini, saudara. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada yang setuju nggak? Kenapa? Karena semakin kita usia, biasanya kita makin langsung. Pura-pura bahagia itu mah gampang katanya, tapi yang sulit itu pura-pura langsing. Karena nggak bisa diumpetin gitu kan ya. Perutnya nggak bisa diumpetin. Nah, kita mau games. Wah, kita mau games dulu ya, supaya semangat nih. Games melulu katanya gitu ya. Tapi ini ada hadiahnya nih, ini disponsori sama Cisanti. Tepuk tangan dulu buat Cisanti. Wakil ketua GBM kita nih, Cisanti. Kok kabur Cisanti? Oke, pemusik mana pemusik? Pemusik, boleh dibantu, thank you. Thank you loh Ci, sponsornya loh. Ya. Ya, kita naikkan lagu apa? Oh tergantung ininya. Lagu apa? Tadi yang aku bahagia. Nanti kalau saya bilang stop, musik stop ya. Jadi ini akan saya edarkan botol ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Om Tante yang agak jauh terpaksa tolong dioper ya ke belakangnya atau nanti balik ke depan lagi ya. Kalau nanti saya bilang stop, musik akan stop dan stop sampai situ. Nanti Bapak Ibu Saudara, Om Tante akan diminta untuk kasih tahu kita semua. Apa sih keadaan atau situasi yang membuat kita bahagia. 2-3 menit nggak panjang-panjang ya. Dari Om Tayong ke sana ya. Siap musiknya? 1, 2, 3. Bahagia. Dioper. Nah, dioper. Terus, lanjut. Lanjut, ya. Ayo lagi, jangan dipegangin Om. Stop. Ternyata ya ada mic lebih nggak ya? Ada mic lebih nggak? Kita mau tanya nih sama Cisuwarni ya. Apa sih kondisi yang membuat bahagia? Atau apa keadaan yang membuat Cisuwarni itu bahagia? Ketika apa? Share 2-3 menit, jangan 2-3 jam ya. Nanti kita pulang semua. Silakan. Membuat saya bahagia. Boleh bangkit berdiri? Boleh berdiri ya, di tempat aja, di tempat. Membuat saya bahagia bisa kenal Tuhan. Wih, Dan tepuk tangan dong buat Cisuwarni. Saya kan dulunya agamanya kan beda, jadi Agama lain, mengenal ya. Tuhan itu saya merasakan bahagianya luar biasa, tersendiri. Tuh. Dan mempunyai komunitas yang baik dan bisa melayani di gereja. Amin. Apapun itu tugasnya dengan sukacita dan bahagia untuk melayani. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kayaknya cocok jadi pendeta ya Cisuwarni ya. Karena mengenal Tuhan itu bahagia buat Cisuwarni kan ya. Oke, ya. Thank you Cisuwarni, thank you ya. Ya, nanti lanjut kasih itunya nanti aja ya. Boleh tolong diingetin gak ya siapa pemenangnya ya? Siapa bukan pemenang mesti yang kesaksian. Oke lanjut. Stop. Belum Lagi nggak nyanyi. siap kayaknya tadi. Belum nyanyi Om. Oh belum nyanyi ya. Lagi nggak siap nggak apa-apa. Oke. Sengaja incer biar. Sengaja kayaknya. Kayaknya, Oke. kayaknya sengaja nih kayaknya. Oke, Ci Erlin boleh berdiri di tempat. Coba ceritain singkat apa sih yang membuat Ci Erlin tuh bahagia ya? Oh yang membuat bahagia ya? Apa ya? Saya tuh gampang bahagia. Kayak tadi nih, aduh bahagia banget tuh nyanyi bareng. Apa ya? Banyak banget. Apa nanti terakhir? Iya sampai orang tuh kalau bilang saya, kamu kapan sedihnya sih? Kayaknya aduh.
Saya tuh bahagia kalau ini, apa ya, saya tuh suka ngumpulin orang. Jadi saya tuh bahagia kalau misalnya saya ada bersama-sama sama teman-teman ya, fellowship ya berarti Iya, ya. iya. Mulai dari saya kecil deh kayaknya saya seneng banget. Jadi cuman kayak makan makanan kecil, nyanyi-nyanyi bareng, nari-nari bareng kayak tadi tuh saya udah bahagia banget. Jadi ya itu ya Pak. Jadi suasana itu sih. Makanya di sini saya juga bahagia banget ya bisa pelayanan di gereja ini, gereja yang sangat kekeluargaan, bisa kumpul sama oma-oma. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Itu saya Yesus. bahagia banget. Luar biasa ya. Bahagia banget. Iya. Ya, itu sih. Ya, Thank you. cocok banget Sherlyn di GKSI ya. Karena hobinya apa tadi, bahagianya adalah ketika ngumpulin orang ya kan. Kita selalu kumpul sih ya. Oke. Ya, lagi botolnya ada. Siap ya. 1, 2, 3. Bahagia, 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 bahagia. Stop. Ba- Om Budi, tadi udah stop dikasih. Udah diincer juga kayaknya. Enggak lah, tadi soalnya saya udah stop ya. Siap. Saya udah stop tadi. Nah. Mestinya nggak boleh Pak Rofian yang bilang stop ya. Oh nggak boleh, Biar siapa? musiknya sendiri ya. Oh iya, saya nggak boleh lihat ya. Saya nggak boleh. Sana. Oh ada sana ya. Oh. Jadi ini sah apa enggak nih? Sah apa enggak? Ulang. Enggak, ini satu dulu. Satu lagi nggak apa-apa sah. Nanti baru lanjutin. Kalau gitu Pak Sihar menghadap sana nyanyinya. Nanti Pak Sihar yang bilang stop ya. Siap. Thank you. Ya, silakan Om Budi. Apa yang membuat Om Budi itu bahagia? Situasi kondisi apa? Ketika sedang apa? Enggak bunyi. Kalau terpilih begini nggak bahagia jadi. Oh bahagianya kalau nggak terpilih ya. Ya, saya merasa bahagia kalau melihat istri saya bahagia. Wis, mantap. Luar biasa, suami teladan Om. Dapat penghargaan suami teladan ya? Kapan ya? Award. Award Sudah? 10 tahun yang lalu. Wih, mantap. Berbahagia jadi istrinya ya, Tante Puspita. Istrinya yang mana istrinya? Wih, tepuk tangan dulu Yang buat Tante mengaku istri Puspita. saya berdiri. Karena Om Budi dapat penghargaan suami teladan. Best Husband Award. Apaan? Ya. Apaan ya? Karena bahagianya kalau istrinya bahagia. Wah mantap ini. Oke, thank you Om Budi. Boleh dioper lagi, Om bukan Rofian. mic-nya tapi botolnya. Berarti hadap sini. Iya, hadap situ ya. Ya musik silakan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia. Stop. Ibu Mariani. Mariana. Ya, Mariana Ibu silakan. Mariana. Berdiri ya Bu, Bu Mariana silakan. Apa Bu yang membuat Ibu Mariana itu bahagia? Apa dapat mic hari ini atau apa gimana? Silakan. Yang paling bahagia dalam keluarga saya kalau anak dan suami saya satu iman. Satu iman, wih luar biasa Tuhan. Sekarang sudah? Udah. Sudah, puji Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Puji Yesus. Tuhan. Luar biasa Bu Mariani ya. Oke. Lanjut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku stop. Ibu siapa ini? Ibu siapa namanya? Siapa namanya Ibu? Ibu Saya Ibu Tini. Ibu Tini ya. Oke. Apa Bu yang membuat Ibu Tini bahagia? Situasi kondisi apa atau ketika dalam kondisi apa Ibu bahagia? Sehat. Sehat. Boleh ceritain? Kalau kita sehat, semua apapun bisa kita lakukan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ketika sehat ya. Maksudnya gini loh Pak. Iya. Yang Ibu Tini pernah merasakan paling bahagia di Iya, dalam paling kehidupan bahagia Ibu gitu. apa? Kalau sehat kan umum, semua orang pasti gitu kan. ah. Jadi ada kesaksian hidup Ibu apa gitu yang paling Ibu ngerasa, oh ya dulu saya waktu kecil kalau sekolah minggu diajak makan bakso, seneng banget nah gitu tuh maksudnya. Iya. Ada nggak yang seperti itu? Yang spesifik ya? Dan dapat cucu pertama. Dapat cucu, oh luar biasa. Luar biasa, padahal Ibu masih muda loh, kayak Sweet 17. Aduh, Dapat cucu ya, luar biasa ya. Nanti rekening saya dicatat ya Bu. baru. Terima
Oke. Lanjut ya. Lanjut, next. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku stop. Tante Tina. Ini saya nggak rekayasa loh. Tante Tina. Pasti yang stop, bukan saya. Oke, Tante Tina berdiri. Nah. Kalau udah rahasia stopnya ya buru-buru cepet mau kasihin. Iya, oke. Ya, boleh. Ya Ibu Tina pasti ada. Yang paling paling bahagia katanya, yang Ibu paling Tina bahagia itu rasain kondisi dalam hidup apa? Ibu apa? Saya yang paling saya bahagia kalau semua anak mantu cucu-cucu lebih dekat sama Tuhan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi Om Joni bilangnya beda sama saya. Katanya waktu menikah sama Om Joni itu Tante Tina sangat bahagia. Iya benar, karena dulu Pak Joni orangnya sabar, Wah, rajin, sekarang lebih sabar lagi. luar biasa ya. Ya, thank you Tante Tina. Ya, thank you. Berarti harus denger-dengeran ya yang para suami ya. Iya. Yang membuat istri bahagia itu kalau para suami sabar. Sabar. Ya. Sabar, jangan Betul. makin tua makin keladi. Betul, betul. Oke, terima kasih Bu Tina. Ya, tolong yang Lanjut menang ya, nanti lanjut. ingat ya. Saya udah mulai lupa nih yang testimoni siapa aja. Aku bahagia, Bahagia, bahagia. Stop. Ibu Penny, ya, berdiri Ibu Penny. Oh iya Ibu Penny. Ibu Penny, ya apa yang membuat Ibu Penny bahagia, sangat bahagia? Boleh cerita nggak? Pengalaman ya, jadi bukan yang umum ya. Pengalaman apa yang paling membuat Ibu Penny sangat senang bahagia? Bahagia kalau saya ke gereja sini ya bahagia bisa berdoa bareng-bareng setiap minggu. Ya, juga kalau suami saya mau mengenal Tuhan lebih bahagia lagi. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Penny. Ya kita tetap doain ya buat suami ya Bu Penny. Ya, kita Supaya bisa berdoa. kenal Tuhan ya. Oke, lagi, Koper. Aku bahagia, stop. Siapa itu? Tante Heni ya? Tante Heni. Tante Heni, berdiri Masih ya? hari Bukan. incer ini Tante Heni. Tante Heni kan tadi kan udah stop baru dioper ya. Ya, oke, silakan. Ya, saya bahagia kalau keluarga kumpul gitu, anak cucu datang gitu, makan sama-sama gitu, gitu aja sih. Saya diundang nggak Tante? Kalau anak kumpul Oh anak cucu ya, oke anak cucu ya. Oke. gitu aja sih. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu anak cucu kumpul, Tante Heni senang banget, bahagia banget. Yang terakhir ya Cisanti ya. Satu yang terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Aku bahagia, bahagia, stop. Nah, Bapak yang baju abu-abu ya, betul ya. Sebelum Pak Widyo ya. Ya. Boleh kenalan, Boleh kenalan Pak. dulu Pak. Seperti Ini saya nggak incer loh Pak. Ini salahin WL-nya Pak nanti Pak. Nama saya Salah Rocky. WL-nya. Rocky. Ya Pak Rocky, ya selamat datang. Saya Gimana? Pak? berbahagia kalau jika pada saat dalam perlindungan Tuhan dan ada damai sejahtera di hati saya. Oh, oke, luar Contohnya biasa. Saya jika terhindar dari saya ada kecelakaan, saya mau hampir kecelakaan ternyata tidak jadi. Itu karena dalam perlindungan Tuhan itu saya. Pernah punya pengalaman ya Pak Terus Rocky ya? Iya pernah juga. Terus sudah itu selain itu saya masih diberikan kehidupan yang layak sampai saat ini walaupun tidak seperti yang terlalu bagaimana tapi kehidupan yang layak saya cukup berbahagia karena saya dapat bersyukur dari hal-hal yang kecil. Pada saat saya dapat bersyukur itu saya bahagia. Amin, amin. Luar biasa. Thank you Pak. Kayaknya banyak calon-calon pendeta lu di sini loh. Bahagianya kalau dekat sama Tuhan ya kan, dapat perlindungan Tuhan ya kan ya. Oke, luar biasa nih. Oke. Ya, thank you. Nanti yang atau mau sekarang aja Santi mau dikasih sekarang atau gimana? Nanti sebelum kita lupa ya. Boleh maju nggak sebentar? Ambil waktu sebentar. Iya, Tadi yang menjawab. Yang tadi menjawab. Siapa aja tadi tolong? Boleh maju tolong. Sebentar, Kita mau Ci foto Suwarni, juga. siapa lagi tadi? Ci Erlin, Pak Rocky, Erlin, Suwarni, Tante Pak Heni, Rocky, siapa lagi tadi? Bu Tini, Ya. Pak Budi. Bu Penny, Oke. Bu Tini, Bu Marian. Foto dulu dong, foto ada nggak? Bu Tina. Fotografernya nggak ada ya? Nah, Bu Heni, Bu Heni, siapa lagi tadi ya? Ibu Penny. Ibu Penny, ada 10 Ya. nggak nih? 1, 2, 10 ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lebih 1. Oke, foto dulu, saya ikutan ya.
Foto, Bu Tante Floren, Floren Bu mau Floren foto. tolong ikut foto. Bu, Ini kumpulan klub orang bahagia Tante Floren ya, orang berbahagia. Habis ini mau foto ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat kamera dulu. Selamat duduk, silakan duduk, Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita lanjutkan. Boleh tolong slide-nya dilanjutkan? Ya, tolong slide-nya. Saudara kalau berkunjung ke toko buku atau lihat di Google ya, itu banyak sekali para motivator, pembicara, bahkan pembicara pembawa seminar itu yang menawarkan tentang bagaimana kita hidup menjadi bahagia. Gitu ya. Mereka bahkan buat kelas-kelas gitu untuk mencari hidup bahagia. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang tidak bahagia hidupnya. Nah, jika hari ini dunia menawarkan banyak cara untuk bahagia, ada kebenaran firman yang akan kita lihat. Apa sih pandangan firman Tuhan, pandangan Alkitab? Bagaimana supaya hidup kita berbahagia? Yang pertama, 4 cara agar kita bahagia. Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Katakan sama-sama, menerima. Ini penting, khususnya ketika kita masuk dalam usia golden blessing. Ya, kita masuk usia 50, bahkan 50 up, 50 ke atas. Pasti ada perubahan yang terjadi kan. Fisik kita mulai mungkin agak lemah gitu ya. Mata kita mungkin udah mulai pakai kacamata baca gitu ya. Rambut kita udah mulai musim gugur ya kan ya. Masuk musim gugur kan. Kemudian kita jalan juga mungkin sedikit-sedikit mulai melambat. Mulai lupa dikit-dikit gitu ya. Itu kan perubahan yang terjadi di usia golden. Tapi ingat kita harus bisa accept yourself, menerima kondisi diri sendiri. Terima keadaan saudara. Karena kita percaya bahwa semua itu terjadi seizin Tuhan. Amin. Semua terjadi seizin, itu alamiah. Secara alami nature, by nature itu semua terjadi. Ayatnya dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Halo? Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara harus ingat bahwa kita ini adalah buatan Allah. Amin. Kita ini buatan siapa? Buatan Allah, bukan made in China. Ya, kita ini made by God, buatan Allah. Diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita punya misi nih teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kita punya misi apa? Untuk melaksanakan pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Hidup ini kan singkat, betul gak sih? Waktu berlalu lewat sangat cepat. Karena itu kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau belum tahu, mulai tanya. Doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau Engkau untuk saya lakukan? Ya, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan, Tuhan? Mungkin saya bisa lakukan melayani di gereja sebagai usher. Mungkin saya bisa melayani di gereja mungkin sebagai singer. Di usia golden, kenapa enggak? Kalau saudara ada yang talenta musik misalkan, main musik, ada enggak yang bisa main musik di sini? Coba tunjuk tangan. Siapa tahu ada talenta terpendam di sini nih. Ada mantan vokalis band mungkin di sini? Enggak? Atau penyanyi mungkin? Betulan ini serius. Kita ini komunitas Golden Blessing Ministry ini, kita ada dari kita untuk kita. Amin. Itu luar biasa, saudara bisa nyembah Tuhan, ya. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa main musik. Itu luar biasa. Jadi kita itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya.
Dan Tuhan mau kita hidup di dalam yang tadi misinya Allah, pekerjaan baik yang Allah taruh dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita bahagia bukan hanya kita menerima diri sendiri. Itu mesti, ya. Kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita harus saling mengampuni. Amin. Memaafkan yang lain. Jangan simpan untuk kita menjadi bahagia. Kita nggak boleh simpan kesalahan. Kita nggak boleh dendam. Kita mesti selesaikan kalau ada konflik. Ketika ada sesuatu terjadi, gesekan atau konflik, kita harus selesaikan. Banyak orang yang lupa. Mereka pikir nggak usah selesaikan. Nanti lambat laun juga pasti akan lupa, akan lewat. Saudara, itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah harus diselesaikan. Konflik harus diatasi. Dengan apa? Dengan kita mengampuni. Amin. Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Bahkan 70 kali 7. Artinya apa? Jadikan itu gaya hidup kita untuk saling mengampuni. Lifestyle. Karena pasti manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, kan gitu firman Tuhan kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nggak mungkin tidak ada gesekan, nggak mungkin nggak ada konflik. Tapi ketika kita satu kali ada konflik, kita tahu bagaimana menghandlenya. Yaitu kita mesti menyelesaikan dengan mengampuni, memberi pengampunan. Kolose 3:13 mengatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, salah satu yang teladan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika Dia mengampuni di atas kayu salib. Betul nggak? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus Kristus Tuhan sampai di salib itu bukan kesalahan Dia kan, betul nggak? Bukan karena dosa pelanggaran atau kesalahan Tuhan Yesus. Tapi karena menanggung dosa dan kesalahan umat manusia kita semua, saudara dan saya. Tapi ketika Dia diejek, Dia diolok, Dia dihina, Dia diludahi, Dia dicambuk, Dia dimahkotai duri, Dia ditusuk dengan tombak, Dia dipakukan di atas kayu salib. Bahkan Dia mati di atas kayu salib. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, Dia melihat prajurit Romawi membagi-bagikan jubahnya. Mereka membuang undi untuk jubahnya. Disitulah Dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau ampuni. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini saudara yang dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian. Amin. Jangan pernah simpan. Kalau kita nggak mau ngampuni, ada ayat firman Tuhan katakan, bagaimana Tuhan mau ampuni kita? Kita semua penuh kesalahan di hadapan Tuhan, betul nggak? Biarlah kita didapati jadi orang yang mau mengampuni. Lepaskan forgiveness, pengampunan. Gampang mengampuni. Bahkan suami istri kadang kan seringkali gesekan. Ayolah kita sama-sama saling mengampuni. Jangan simpan kesalahan suami kita atau istri kita. Lepaskan pengampunan. Anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, besan dengan besan, saling mengampuni. Demikian juga kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Seluruh jemaat saling mengampuni. Yang ketiga, supaya kita hidup berbahagia. Yang ketiga, pesan firman Tuhan adalah stop worry. Berhentilah khawatir. Siapa di sini yang punya kekhawatiran? Ada nggak? Nggak punya semua. Kalau nggak punya semua udah amin, kita tutup doa berkat selesai. Nggak punya kekhawatiran. Punya ya, ada kekhawatiran. Itu manusiawi kalau kita punya kekhawatiran, betul nggak? Tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Ya, firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Apalagi akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Lihat burung di udara, burung pipit Tuhan pelihara, betul nggak? Bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi kamu, semarakmu lebih daripada bunga bakung. Saudara, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara bayangkan ya, kalau kita bisa ada sampai hari ini kita ada. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bukan kehebatan kita. Kok bisa kita melewati pandemi 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan yang lain
mungkin sudah lewat, sudah out, sudah tidak bisa bersama-sama kita. Tapi kita masih bisa ada itu karena Tuhan. Betul saudara? Betul. Jangankan kita yang mungkin udah usia 50 ke atas. Yang muda-muda aja banyak yang lewat kok. Banyak yang game. Waktu pandemi. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada sampai hari ini. Saya percaya ada agenda Tuhan. Ada maksud rencana Tuhan. Ada misi Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu penting. Ngerti. Jangan kita pikir, oh kalau gitu saya masih punya banyak waktu nih. Saya teringat dengan kesaksian Tante Florence. Tuhan itu punya misi dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih kita kepercayaan, banyak hal. Tuhan juga tuntut ya Tante Florence dari kita. Gitu. Banyak hal juga yang Tuhan tuntut. Dan kuota kita ini makin lama makin habis loh. Betul gak sih? Kuota kita makin jalan terus nih. Makin habis. Biar kita berhenti khawatir. Ayat firman Tuhan bilang begini. 1 Petrus 5:7 mengatakan begini. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahin sama Tuhan. Kita gak bisa jagain kok anak kita. Ya kan? Kita gak bisa jagain suami kita. Kita gak bisa jaga perusahaan kita. Atau pelayanan kita gak bisa. Bahkan apalagi mau 24 jam kita jadi satpam jagain gak bisa. Kita cuma bisa serahin semuanya kepada Tuhan. Anak saya kerja sebagai accountant di suatu perusahaan akuntan. Dia kerja kadang-kadang mesti audit, jadi auditor. Itu sampai pagi. Sampai jam 3 pagi baru pulang, setengah 4, jam 4 pagi baru pulang. Dan dia bilang gak apa-apa Pak, saya naik Bluebird aja, naik taksi. Karena itu bisa reimburse, dia bilang, dan dia gak mau repotin papanya, dia tahu saya udah sakit, dia gak mau repotin. Dan dia pulang tuh setengah 4. Dan saya juga kalau jemput dia karena bingung lagi masuk ke dalamnya, karena kan parkiran tuh full pack gitu, gak bisa masuk. Nah, saya gak bisa jaga dia 24 jam. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menjaga dia 24 jam. Amin saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Kita gak bisa jaga anak kita, mertua kita, menantu kita, atau siapapun lah anggota keluarga kita. Serahin sama Tuhan segala kekhawatiran kita. Sebab ia yang memelihara hidup kita. Bahkan ke depan pun kehidupan kita gak tahu. Betul saudara? Kita keluar dari tempat ini ke depan kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah belajar memberi. Learn to give. Jadi ini ternyata yang membuat kita bahagia. Kalau kita belajar memberi. Ketika Tuhan kasih kita 10, seringkali orang lihat kok cuma 10. Nah ini sudut pandang ya, point of view. Kok cuma 10? Padahal dia tuh udah dikasih Tuhan banyak, dikasih 10. Tapi dia lihat tetangganya atau lihat temennya yang lain, oh temen gue punya 15, punya 20. Dia gak ada rasa syukur. Dia pengen lebih lagi. Padahal dengan Tuhan kasih 10 itu, yang Tuhan mau adalah kita punya hati apa? Untuk belajar memberi. Amin. Kita dipercayakan lebih sama Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa memberi kepada yang lain. Kepada yang membutuhkan. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul 20. Next. Ayat 35 mengatakan begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Mengingat apa? Perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia menerima. Oh bukan menerima ya. Biasa kan kita lebih happy kalau dapat ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata Yesus sendiri menjelaskan perkataan ini. Bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada kesukaan sendiri saudara. Ada sukacita melimpah. Bahkan kalau saudara tahu janji firman Tuhan. Barang siapa memberi akan diberi. Amin. Kalau kita rajin memberi. Kita memberi. Tuhan tuh gak pernah berhutang.
Tuhan akan berikan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Saya percaya janji firman itu, Tuhan itu. Karena itu belajarlah kita memberi. Kita lihat saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang butuh pertolongan. Kita harus tahu bahwa kita mengucap syukur dengan segala keadaan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jangan kita malah lihatnya ke atas selalu. Wah, kalau kita lihat ke atas selalu rasanya kurang. Rasanya gak ada apa-apanya. Tapi belajar kita mulai melihat ke bawah di sekitar kita. Di mana Tuhan taruh hati kita untuk memberi. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan belajar hal seperti ini. Jangankan Jakarta, Indonesia cepat untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Betul. Ketika orang Kristen bergerak, hatinya seperti hati Tuhan. Mau memberi, mau berbelas kasihan. Saya percaya pekerjaan Tuhan di Indonesia itu akan semakin maju. Belajar memberi juga kepada gereja di mana saudara makan firman maksud saya. Belajar memberi. Jangan selalu punya prinsip apa yang bisa gereja ini lakukan buat saya. Apa yang bisa saya dapat dari gereja ini buat saya. Bukan. Itu mentalitas yang lama mesti dibuang. Tapi kita punya mentalitas apa yang bisa saya berikan buat gereja ini. Amin. Dan memberi itu bukan hanya soal uang. Memberi itu bisa apa? Bisa waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, hidup kita. Kita berikan buat Tuhan. Amin. Itu investasi di dalam kerajaan Allah. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Empat hal yang Tuhan ajar kepada kita pada sore hari ini. Kalau kita mau berbahagia, mulailah menerima dirimu sendiri, apa adanya. Belajar mengampuni orang lain. Berhenti khawatir dalam hidupmu. Karena kekhawatiranmu tidak menambah sehasta dari umurmu. Dan juga belajarlah memberi dalam hidup ini. Ketika engkau memberi, engkau tidak akan pernah kehilangan. Engkau tidak akan pernah kehabisan atau kekurangan. Tuhan akan tambahkan lebih lagi dalam kehidupanmu. Karena itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku. Kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, firman Tuhan sore ini telah selesai disampaikan. Tapi saya percaya firman ini akan diluaskan dalam hati saudara dan saya. Sore ini kalau engkau ada beban berat dalam kehidupanmu, apapun yang sedang kau khawatirkan,
Seringkali mungkin serangan-serangan dari si jahat atau berbagai masalah persoalan yang kau hadapi, engkau merasa enggak sanggup. Tanpa Tuhan engkau tidak bisa mungkin menyelesaikan masalah ini. Engkau taruh tanganmu di dada sore hari ini. Dia Tuhan yang melihat, dan dia bukan hanya melihat keadaan saudara dan saya. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dan dia mau hidup kita berbahagia. Seperti firman Tuhan katakan, aku mau supaya kamu berbahagia. Taruh tanganmu di dada, jangan lihat kanan kiri depan belakang. Engkau berhadapan dengan Tuhan sore hari ini. Dan dia melihat keadaanmu. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Bapak, engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada ya Tuhan. Tanda mereka berserah kepada Tuhan sore hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa sore hari ini Tuhan, Engkau yang melawat keadaan anak-anakmu ya Tuhan. Engkau yang kiranya Tuhan melawat mereka saat ini Tuhan, apapun yang dialami, apapun juga Tuhan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, semuanya kecil di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka ada dalam masalah, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberi jalan keluar atas masalah mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi problem solver dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ketika mereka sakit ya Bapa, aku berdoa, Engkau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi Allah penyembuh buat kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan kesembuhan kami lepaskan sore hari ini Bapa. Dan ketika mereka berada Tuhan di dalam masalah konflik, mereka mungkin sulit mengampuni ya Bapa. Bapa, lembutkan hati anak-anakmu ya Tuhan, supaya mereka mulai lepaskan pengampunan, baik kepada pasangan, kepada anggota keluarga, kepada orang lain, teman-teman, atau bahkan kolega-kolega bisnis mereka Bapa. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, sehingga kehidupan mereka dibebaskan. Ketika mereka mengampuni, hidup mereka terbebas, terlepas Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anakmu yang saat ini mungkin dalam kondisi yang kurang baik. Mereka mungkin merasa kekurangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau Allah yang mencukupi Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan adalah gembala kami, gembala yang baik, dan takkan kekurangan apapun kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Yesus ada pemenuhan ilahi, ada pemenuhan dari Tuhan yang mencukupi anak-anakmu. Bahkan tiap-tiap berkat sorga yang terbuka, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, ajar kami untuk bisa menerima diri kami sendiri Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain. Kami mau berhenti khawatir dalam hidup kami Tuhan. Dan terlebih kami mau belajar memberi ya Tuhan. Karena itu adalah sumber sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sore hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Walaupun mungkin lebih senior tapi nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih buat Pak Rofian yang sudah membagikan firman Tuhan yang menguatkan buat kita. Semoga firman Tuhan tadi ada beberapa poin, ada 10 poin ya. Jadi kita jangan hilang begitu saja, tapi kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya firman ini tidak akan terbuang sia-sia, tapi akan menjadi rema dan dihidupi dalam hidup kita. Saya minta waktu sebentar sebelum pengumuman, karena ini judulnya bahagia. Boleh ya? Sebentar ya. Saya teringat, saya punya om dan tante. Jadi tante saya ini orangnya keras, saklek gitu ya. Jadi waktu kecil, kalau kita sincia itu kan, kita datang kan, semua datang gitu kan, cari angpau gitu kan. Ya. Nah si tante ini orangnya baik sebenarnya, dia pinter masak gitu. Tapi kalau anak kecil kan datang namanya anak kecil ya, kadang lupa
siapa aja gitu yang di depan ya kita salamin dulu atau kyonghi dulu gitu. Nah buat mereka, buat tante saya ini itu gak cengli. Jadi yang harus didatengin adalah dia dulu dan suaminya gitu. Buat dia tuh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu tidak cengli gitu. Dia akan marah. Nah saya melihat kehidupan ini, kehidupan dari tante dan om saya ini, dua-duanya orang baik. Tapi mungkin karena tante saya terlalu keras dan mungkin ada kecewa dengan om saya gitu kan. Saya juga gak ngerti kehidupan dia gimana. Tapi yang saya lihat adalah pada saat mereka mau meninggal, ya, saya nggak pernah nonton Sampek Entai nih, tapi ini katanya ini Sampek Entai, beneran Sampek Entai. Jadi pada saat mereka mau meninggal, saya ketemu sama tante saya. Dia cerita, kamu katanya pernah ngasih video khotbah ya ke suaminya gitu, ke om saya. Iya, nggak dibaca tuh sama dia katanya gitu, nggak didengerin sama dia. Kan dia tahu berarti kan, tahu dari mana? Padahal rumahnya itu nggak sama loh. Sendiri-sendiri, istrinya tinggal di rumah sendiri, omnya tinggal di rumah sendiri, si om juga dijaga sama suster. Tapi mereka saling tahu, apa yang mereka kerjakan saling tahu. Terus saya bingung, berarti mereka ngomong ya kan? Berarti mereka tetap komunikasi. Nah sampai ceritanya om saya meninggal duluan jam 2 pagi. Jam 2 pagi si tante lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Anaknya jam 8 pagi datang ke rumah sakit. Anaknya bilang, "Mah, papa udah gak ada. Jadi aku izin pulang ya. Mama jangan kaget. Aku mau urus papa dulu." Jadi si anak, "Oh iya," kata mamanya, "ya kamu urusin dulu papa kamu," katanya. "Sampai beres ya." Nah si tante, anaknya pulang, si tante ngotot minta pulang sama dokter. Kira-kira jam 10 pagi. Minta pulang ngotot, dokter gak kasih tapi dia bilang, "Saya tetap mau pulang." Jadilah diantar pakai ambulans. Ternyata tidak sampai di rumah, si tante juga pergi. Benar-benar Sampek Entai. Jadi dia tidak pulang ke rumah, berdua ada di rumah duka. Berdampingan. Tapi apakah kehidupan seperti ini yang kita mau? Kan enggak, ya kan? Saya percaya di sini saya juga banyak belajar. Makin tua kita nih makin ya ada gimana gitu ya. Kalau kata orang sih yang lelaki nih kadang juga bawel, lebih bawel gitu ya. Dulu Iwan juga gak kayak gitu ya, tapi sekarang tuh lebih gitu gimana gitu gregetan. Tapi kita yang perempuan bener gak? Bener gak cici-cici semua? Kadang-kadang kita yang perempuan lebih sabar loh. Kita lebih diem ya kan, kita lebih bisa ya udahlah gitu. Jadi kita belajar seperti itu apa? Karena kita menjaga, saya menjaga supaya apapun kekecewaan saya terhadap Iwan juga mungkin kecewa sama terhadap saya ya kan. Ya saya kecilin, kalau bisa ilangin. Kita lihat cuman anak-anak kita ya kan. Semua gak ada yang benar di kehidupan kita. Saya juga banyak cewain Iwan juga. Tapi saya mau coba hilangkan dengan kita menerima ya kan. Menerima dan ya jangan terlalu banyak mulutnya ngomong deh gitu ya. Kalau marah ya ditahan gitu, caranya ngomong mesti baik gitu kan. Nah itu yang saya pikir sedikit yang bisa menolong kebahagiaan kita. Nah terus dengan usia saya yang sekarang 55, saya hitung nih Tuhan bilang kan 70 tahun. Berarti kan cuma 15 tahun ya kan. Setiap hari itu kan cepet banget ya kan, jalannya tuh cepet sekali, tiba-tiba sudah mau Oktober lagi. Saya cuma ngitungin aja Tuhan, sampai seberapa saya kuat. Saya suka kagum loh kalau ngelihat ada senior kita itu yang udah usia 70 masih sehat gitu ya. Saya bisa nggak seperti itu? Tadi kan salah satunya ada kan menjaga kesehatan kan. Nah bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Makan kita, olahraga. Saya mulai ikut olahraga baru bertobat. Dulu males banget nggak pernah mau olahraga. Ya itu aja kesaksian saya sedikit. Dan saya cuma mau kasih tahu kenapa kok tadi kita suruh nari-nari, kita ada games gitu kan. Tujuannya adalah GBM ini bukan ibadah seperti hari Minggu. Tapi kita komunitas bersama. Ya, ini Ibu Ketuanya, Ibu Floren, saya banyak belajar sekali dari Ibu Floren. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Floren. Saya suka banget kalau udah Ibu Floren mulai cerita ya. Banyak sekali ceritaannya, kesaksian hidupnya itu luar biasa. Suatu saat nanti kita minta Bu Floren, kita paksa dia untuk ngomong di sini ya. Ya, saya
Jadi GBM ini saya nggak mau seperti ibadah. Jadi nanti saya juga maunya kalau ibadah kan udah selesai pulang, nggak kenal satu sama dengan yang lain. Nah saya maunya nanti ke depan nggak gitu. Ya kita nanti akan bikin, kenapa harus dibikin kelompok-kelompok? Emang awalnya males. Tapi nanti kalau udah dibikin kelompok dan kita kenal, kita makin banyak komunitas, kita makin banyak temen, itu buat kita happy. Ya, kita bisa jalan-jalan bareng, ya kan? Nanti kita atur waktu kita jalan-jalan bareng, kita kumpulin uang gitu kan. Ya, terus kita bisa nanti Natalan kita mau adain di tempat Ibu Floren, kita bisa dansa di situ yang suka dansa ya. Itu salah satu tujuan kita. Jadi kita nggak mau ini dibilang ibadah. Ya kita berkomunitas. Nanti kita sekali waktu kita pakai baju olahraga bareng-bareng. Kita ada apa pemanasan di sini stretching ya. Ini udah datang loh instruktur kita nih, Ibu Lydia. Yeah. Yang sudah bersedia nanti juga bisa memimpin kita untuk stretching ya biar kita sehat gitu. Jadi apa aja yang ibu-ibu mau boleh Mas sampaikan kepada kita, nanti kita bikin acaranya di sini ya. Itu aja, kita dengerin pengumuman dulu ya. Sebentar aja, nah setelah pulang itu kita mau ramah tamah lagi di sana, kuenya masih ada, kopinya masih ada, tehnya masih ada. Jangan sampai mubazir kita habisin ya, kita sikat habis semuanya. Kita mau dengerin pengumuman, tapi sambil pengumuman saya panggil petugas kolektan untuk siap memberikan bertugas kolektor. Tunggu sebentar Pak, kita belum berdoa. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya kata Tuhan biarlah kita memberi dengan sukacita. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Ya, biarlah apa yang kita beri ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita memberi. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Buat kami, buat anak cucu kami Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik. Tuhan, tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan juga yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan kami boleh berjalan, boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, yang akan mengembalikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Seberapapun kami memberi, itulah pemberian kami. Biarlah boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan memberi. Dan sebelum sambil kantong kolektor diedarkan, tadi ada informasi dari tim caring, ada beberapa orang yang belum memberikan data. Teman-teman gak usah takut, data ini tidak akan dijual oleh kita ya, aman. Jadi data ini untuk apa? Untuk nanti saat kita punya acara kita bisa info. Misalnya jangan ketinggalan mau ngadain jalan-jalan ke Bangkok atau ke puncak gitu kan. Kita mau ibadah Padang, kita bisa infoin gitu kan. Tapi kalau nggak ada datanya nanti ketinggalan ya. Ya jadi jangan takut, datanya aman. Silahkan tim caring boleh memberikan, siapa yang belum mengisi boleh mengisi datanya ya. Terus kita juga akan mendengar pengumuman. Ya, silakan layarnya. Nah, teman-teman, untuk bulan Oktober, siapa yang sudah kenal dengan Ibu Gloria? Ada yang sudah pernah? Enggak banyak ya. Yang saya pernah ikut dulu Ibu Gloria ya. Dia itu ibu yang cinta banget sama anak-anak. Jadi waktu dulu tuh dia bikin ibadah anak-anak youth, anak-anak JC gitu ya. Itu banyak sekali yang kumpul. Jadi Ibu Gloria ini seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Dan pastinya dia akan membawa ngobrol-ngobrol bareng tentang kedewasaan. Nanti tema kecilnya belum dikasih karena Ibu Gloria masih mendoakan apa temanya ya. Tapi yang pasti akan sangat memberkati kita ya. Dan nanti akan dibawakan dengan suasana yang santai pastinya ya. Kita bukan ibadah ya, kita komunitas GBM. Jadi ayo ajak teman-temannya
kita ngobrol bareng sama Ibu Gloria, kita belajar bareng dari pengalaman hidup dari Ibu Gloria, ya. Yang akan diadakan setiap minggu keempat hari Kamis, tanggal 24 Oktober. Jamnya sama, jam 2 PM, ya. Terima kasih, lalu lanjut. Ini Woman of Wisdom. Ini kalau yang tadi kan GBM itu kan campur suami istri ya. Ya jadi yang suaminya tadi Ibu Penny ya belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan, gak apa-apa. Kita sama-sama doain. Waktu Tuhan itu gak pernah terlambat. Dia tepat pada waktunya dan dia mendengar doa kita. Jangan pernah ragu. Nah ini Women of Wisdom itu khusus untuk ibu-ibu ya. Bapak-bapak dilarang masuk. Kecuali yang bertugas. Nah judulnya adalah, temanya adalah Becoming a Spiritually Mature. Karena gereja kita tema bulan ini adalah, tema bulan depan ya, tentang kedewasaan ya. Jadi semua harus ngikutin tapi nanti ada tema kecil-kecilnya lagi. Yang akan dibawakan oleh Pastor Gea Denanda tanggal 10 Oktober setiap hari Kamis minggu kedua ya, minggu kedua yang pastinya juga akan sangat memberkati sebagai wanita-wanita, sebagai pendoa-pendoanya Tuhan, pendoa keluarga. Kita harus terus melekat pada Tuhan supaya anak cucu kita juga semakin diberkati. Amin. Amin. Yuk kita datang sama-sama, kita ajak. Kalau ini boleh dari muda sampai tua, pokoknya yang penting perempuan aja. Ya, perempuan silahkan datang. Tempatnya di sini, ya. Oke, pengumuman selanjutnya masih ada Sunday service. Kalau ini jam ibadah kita ya. Jadi setiap hari Minggu itu kita satu ibadah aja jam 10. Itu ada ibadah umum di sini. Lanjut. Ada Sunday School, jadi oma-oma yang mau bawa cucu-cucunya. Kalau mau lihat tempatnya juga boleh, tempatnya bagus kok ya, cerah gitu. Anak-anak pasti suka ya. Dan mereka pinter-pinter kalau saya lihat anak-anaknya ya. Every Sunday jam 10 juga sama, ada Sunday School yang kecil-kecil ya sampai SD. Lalu ada lagi Beyond. Beyond itu yang SMP SMA ya, SMP SMA. Setiap ya sama, jamnya sama ya, tapi tempatnya di tempat kita nanti ramah tamah di seberang ya. Satu lagi, jadi ada 3 ibadah kalau hari Minggu ya, ibadah umum, Sunday School sama Beyond ya. Ada prayer meeting, ibadah doa, setiap hari Sabtu jam 10. Ngapain sih ibadah doa, kayaknya serius amat gitu ya ibadah doa. Tapi kalau ibu-ibu datang itu di tempat kita ini banyak hamba-hambanya yang suka Tuhan kasih penglihatan ya. Saya senang banget datang ke ibadah doa setiap hari Sabtu. Contohnya Ibu Floren. Ibu Floren ini dari muda itu sudah pendoanya luar biasa. Jam 3 pagi bangun, malam-malam bisa bangun berdoa. Banyak Tuhan kasih apa Bu? Kayak kasih ya pesan Tuhan ya, tapi bukan dukun loh, bukan ya, ini dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan dan beberapa banyak yang memang benar loh kejadian gitu ya. Jadi pesannya nggak cuma dari Ibu Floren aja, jadi ada beberapa yang kalau Tuhan bicara itu pasti pesannya tuh nggak janjian loh, bisa sama gitu, seirama. Oh dia ngomong ini, dia ngomong ini, dia ngomong ini, kok bisa nyambung ya gitu ya. Dan itu saya seneng banget gitu datang di sini. Karena apa? Pesan Tuhan itu membuat kita berjaga-jaga apa yang terjadi di depan, ya kan? Di situ kita bisa menyembah. Jadi kalau yang punya masalah bawa datang ke ibadah doa kita, ya. Adik saya berapa bulan yang lalu dia kena masalah yang berat sekali, yang berat, yang membuat dia sampai kena serangan darah tinggi sampai dibawa ke rumah sakit ya. Dan waktu didoakan tahun baru di tempat ini, pendetanya, ibu pendeta ini gak pernah ketemu sama adik saya. Dia gak pernah ngobrol, dia gak pernah dengar. Karena ibu pendeta ini bukan di gereja sini, tapi yang di ITC. Tapi dia berdoa, dia tahu loh adik saya punya. Dia bilang, masalah kamu berat sekali.
di depan masih lebih berat. Tapi Tuhan akan tolong. Bukan satu orang. Pendeta di sini juga sama. Jadi waktu itu masih baru, saya tarik adik saya ke sini. Didoakan. Pintu di depan kamu tertutup. Padahal dia nggak tahu masalah adik saya. Pintu di depan kamu tertutup. Tapi pada saat kamu yakin dan kamu melangkah, ada pertolongan Tuhan. Teman-teman tahu nggak saat ini adik saya benar-benar nyata dan Tuhan tolong luar biasa. Ya, saya tidak jual obat, enggak. Tapi ini true story apa yang saya alami. Jadi yuk kalau ada waktu kita sama-sama bawa doa-doa kita di ibadah doa jam 9 pagi setiap hari Sabtu. Ya, itu saja pengumuman dari kita. Terima kasih. Kita akan berjumpa bulan Oktober. Jangan lupa tanggalnya, catat bahwa teman-teman ya, kita akan kenalan lebih dalam lagi ya. Saya undang Pak Rofian untuk doa syafaat dan tutup doa. Terima kasih. Jangan lupa nanti setelah di sini kita balik ke ruang Beyond ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu. Kiranya kau memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya bersyukur Tuhan buat komunitas kami Tuhan, Golden Blessing Ministry pada sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan tuntun, Tuhan sertai ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati komunitas ini ya Bapa. Berkati semua yang hadir, jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami percaya sepulang dari tempat ini Engkau sudah menyelesaikannya ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati komunitas ini ya Bapa dengan segala perencanaan program ke depan. Engkau memberkati Tante Florence, Ibu Santi dan yang lain-lainnya yang membantu di dalam kepengurusan Golden Blessing Ministry ini Tuhan. Biar semakin hari semakin bersinar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.